sudah pencairannya rata-rata di atas 40%. Pilkada merupakan momentum bagi calon kepala daerah yang akan maju, yaitu momentum untuk membuktikan kemampuan dalam membangun daerah dalam situasi sulit. Jadi nanti akan dinilai oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa alasan penting dalam penentuan Pilkada 9 Desember tahun 2020. Di antaranya dari 270 ini Bapak Ibu sekalian daerah yang Pilkada serentak, ada 208 daerah yang akan berakhir masa jabatannya bulan Februari 2021. Artinya ada pemimpin yang bukan kepala daerah asli kalau istilah saya. Jadi ada penunjukan. Nah kalau begini legitimasi yang kami sampaikan di depan tadi tidak kuat dalam kondisi COVID-19 ini. Kita ada negara, Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak pimpinan di Kemdagri sering menyampaikan di Korea Selatan justru pilkada berjalan dengan baik dan dilaksanakan 5 April yang lalu. Bahkan tingkat kehadiran, tingkat persentase kehadirannya justru 62%. Ini yang kita harapkan di Desember, 9 Desember 2020 ini tingkat partisipasi dari masyarakat kita lebih meningkat daripada sebelumnya. Lanjut. Ini hanya gambaran Bapak Ibu sekalian kondisi pilkada di tengah COVID di Korea Selatan dan di Perancis. Kalau di Korea Selatan sangat ketat sekali pelaksanaan protokol kesehatannya. Kalau di Perancis tidak begitu ketat. Nah ini yang menjadi persoalan tersendiri. Kita inginnya seperti Korea Selatan. Tadi Komisioner KPU sudah menjelaskan bahwa PKPU yang terkait dengan bencana non-alam COVID-19 ini lagi dalam proses pengundangan. Doa kita dan dukungan kita bersama untuk segera diundangkan. Kemarin kita sempat mengikuti dalam proses harmonisasi. Lanjut, saya kira lanjut tadi bahan disampaikan ke peserta, lanjut aja. Lanjut, Perancis. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kami penegasan aja dampak corona terhadap pelaksanaan pilkada. Dampaknya dari segi pelaksanaan tahapan pilkada, tadi sudah kami sampaikan pada bulan Maret tertunda dan kebutuhan pendanaan tambahan untuk pilkada. Ini semua sudah diupayakan dan berusaha untuk dicukupin. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, ada 15 tahapan pilkada pada tahun 2020 ini. Pelaksanaannya sudah dilaksanakan 5. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dirjen Polhum tanggal 15 Juni dimulai lagi tahapannya. Tahapan yang selanjutnya inilah yang perlu kita kawal bersama-sama. Teman-teman Pemda kaitannya dengan tahapan yang harus mengacu pada protokol kesehatan yang sangat ketat. Inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu kita jaga bersama. Tadi Mas Pram sudah menyampaikan bagaimana KPU sangat berkepentingan dan berhati-hati sekali untuk melaksanakan pilkada sesuai dengan tahapan dengan protokol yang sangat ketat. Lanjut, ini rangkumannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri kaitan tahapan-tahapan dari 15, 5 yang sudah dilaksanakan, 10 yang akan kita laksanakan bersama-sama. Lanjut. Ini peta pilkada Bapak Ibu sekalian. Ini mohon dukungan dari beberapa teman di daerah tentunya yang melaksanakan pilkada. Ada beberapa informasi yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ada provinsi yang tidak ikut pilkada, gubernur. Audio Jungle. Setiap Kesbangpol yang ada di daerah untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini setiap permasalahan yang mengganggu stabilitas politik, sosial, dan keamanan yang ada di daerah masing-masing. Di samping itu juga di beberapa kesempatan bahkan surat edaran sudah kita sampaikan kepada setiap daerah untuk memanfaatkan forum-forum
ya, memanfaatkan tokoh-tokoh yang ada di daerah, apakah tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, maupun tokoh-tokoh yang ada atau yang memimpin ormas di setiap daerah untuk bergerak bersama-sama menyuarakan, menarasikan, dan mensosialisasikan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Di peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan di pasal 122A ayat 3 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan diatur dalam peraturan KPU. Nah, dari ayat itu, maka KPU sebenarnya diberi mandat untuk mengatur dua hal, yakni satu soal tata cara, maka KPU menyusun peraturan KPU tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID, yang di dalamnya adalah mengatur soal protokol kesehatan. Lalu yang kedua, diterjemahkan dengan merevisi peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal. Nah, mengenai PKPU tahapan program dan jadwal sudah diundangkan tanggal 12 Juni yang lalu. Nah, berikutnya, slide berikutnya, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, terlalu cepat. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa KPU pernah menerima surat dari gugus tugas nomor B196 tahun 2020 itu tepat tanggal 27 Mei 2020 pagi hari, di mana kami kemudian siang harinya atau sore harinya KPU, pemerintah dan yang di dalam hal ini Kemendagri dan DPR Komisi 2 membuat melaksanakan rapat bersama yang memutuskan bahwa pilkada serentak dilanjutkan tanggal 15 Juni dengan hari pemungutan suara tanggal 9 Desember. Jadi surat dari gugus tugas itulah kemudian yang menjadi dasar bagi KPU untuk katakanlah menyetujui gitu ya, menyetujui kesepakatan bersama rapat dengar pendapat tanggal 27 Mei. Sosialisasi ya, rancangan Perbawaslu mengenai pelaksanaan pengawasan pilkada di pandemik ini ya. Jadi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Pram, bahwa memang pembahasan PKPU dan pembahasan Perbawaslu ini kemarin sama-sama dalam satu forum RDP, sehingga sama-sama juga hari ini masih proses dalam harmonisasi untuk pengundangan, kira-kira itu. Jadi yang kami sampaikan ini adalah draft rancangan Perbawaslu yang pada judulnya adalah penyelenggaraan pengawasan, penanganan laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati, wali kota di pilkada lanjutan di kondisi pandemik bencana non alam COVID-19, kira-kira itu ya. Lanjut. Arah pengaturan yang ada di dalam Perbawaslu ini adalah ya, pada intinya dua hal ya. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilihan mempertimbangkan protokol kesehatan pencegahan COVID. Saya kira selaras apa yang di draft PKPU sama. Jadi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilihan mempertimbangkan protokol kesehatan COVID, pencegahan COVID ini. Baik bagi jajaran kami dari pusat dan tentunya juga harapan kami masyarakat juga sama nanti peserta pemilihan. Yang kedua adalah memaksimalkan teknologi informasi. Ya. Jadi maksimalkan teknologi dan informasi daring dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu. Ya. Karena situasi pandemik maka kami di dalam pengaturan ini memaksimalkan teknologi dan informasi daring. Lanjut. Yang berikutnya adalah beberapa Perbawaslu yang ada ini masih berlaku ya, karena di dalam Perbawaslu yang di draft ini juga masih memperlakukan. Jadi di Perbawaslu ini lebih pada bagaimana pengawasan dengan menggunakan standar protokol COVID. Lanjut, ya. Lanjut, ya. Lanjut lagi. Ya. Ada beberapa isu ya di dalam
draft Perbawaslu ini. Jadi isu pertama tentu penerapan standar prosedur pencegahan COVID. Jadi menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID. Jadi bagi pengawas pemilihan dalam melaksanakan pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses dalam situasi pandemi COVID wajib mengikuti standar protokol pencegahan COVID yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dengan paling sedikit memastikan hal sebagai berikut. Menjaga di tangan rakyat. Kita semua tahu bahwa pilkada merupakan salah satu sarana menjaga kedaulatan rakyat ini. Jadi kesinambungan pelaksanaan pilkada ini harus kita jaga rutinitasnya, artinya tahapannya selama 5 tahun harus berjaga dengan baik. Nah, siapa yang penanggung jawab pilkada? Tentunya tadi Pak Sekretaris Dijen Polpum juga sudah menyampaikan bahwa kita bahu-membahu dengan Dijen Polpum untuk menyelesaikan tugas-tugas untuk mendukung pelaksanaan pilkada ini dengan sukses. Tentunya yang bertanggung jawab ya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergitas inilah tadi sudah disampaikan juga Pak Sekretaris, Bapak Ibu sekalian, dukungan anggaran. Jadi ada dari APBN dan ada juga dari APBD. Memang titik sentralnya pilkada ini dukungan anggaran yang utama dari APBD, baru dapat dibantu oleh dari APBN. Next, lanjut. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sekretaris Dijen Polpum bahwa WHO belum bisa memberikan kepastian kapan berakhirnya pandemi COVID ini. Makanya kita harus berdamai dengan COVID dan melaksanakan kegiatan pemerintahan termasuk di dalam penyelenggaraan pilkada ini. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian kondisi terkini mengulas mundur sejenak bahwa teman-teman KPU mengeluarkan keputusan untuk menunda pilkada serentak, yaitu pada bulan Maret tahun 2020. Dari situlah karena ditunda bahwa kita perlu mengeluarkan Perpu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2020 inilah kita bekerja sama dengan Dijen Polpum untuk merumuskan bersama-sama. Akhirnya ini sebagai dasar kita menunda pelaksanaan pilkada dari 23 September menjadi 9 Desember 2020, yaitu pada hari Rabu, Bapak Ibu sekalian. Perlunya melaksanakan pilkada serentak tahun 2019 adalah kebutuhan daerah untuk memiliki pemimpin. Jadi kita justru di dalam kondisi COVID ini, masyarakat bisa menilai mana pemimpin-pemimpin atau calon-calon kepala daerah yang kira-kira dapat mampu mengatasi pandemi COVID ini. Bapak Menteri di beberapa kesempatan mengatakan bahwa incumbent tidak selalu diuntungkan. Kalau justru incumbent dalam kondisi COVID ini tidak menangani serius pelaksanaan pilkada dengan baik, justru kondisi keberlangsungannya untuk periode selanjutnya bisa terancam. Yang penting kita memperhatikan protokol kesehatan